Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar semuanya, khususnya anak-anak pelajar tingkat sekolah dasar, lebih khusus lagi anak kelas 6 ya. Bapak sapa kalian dengan anak-anak ya. Jadi anggap yang menyaksikan video ini adalah pelajar dari kelas 6. Jadi di materi kelas 6, khususnya kalau kita lihat di materi IPA ya, kalau dulu IPA di KTSP, tapi di dalam kurikulum 2013 ini kan semua berbentuk tematik. Jadi di situ ada satu materi yang membahas tentang masa pubertas ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi guru ya, guru yang ingin memberikan materi berupa video pembelajaran kepada anak-anaknya yang kelas 6, tingkat kelas 6. Jadi ini saya mencoba untuk membuat video pembelajaran tentang masa pubertas. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang tentunya masih belajar di kelas 6 ya. Jadi kita langsung saja, tapi sebelum materi ini kita bahas, Bapak ingin mengenalkan diri dulu ya. Namanya, ini nama Pak Guru adalah Hairudin, NIP-nya, terus kemudian tugasnya sebagai guru kelas 6 saat ini, terus kemudian bertugas di SDN 019 Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. Baik, itu namanya ya, sudah kalian tahu. Terus kemudian kita coba buka untuk tujuan pembelajaran. Tujuan kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan pengertian pubertas. Terus kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran interaktif ini siswa dapat menyebutkan ciri laki-laki dan perempuan saat pubertas. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran interaktif ini siswa dapat menjelaskan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan saat pubertas. Baik anak-anakku sekalian, anakku semuanya, jadi Pak Musapa untuk kalian adalah nama anak-anak saja ya. Kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi tentang pubertas atau puberti dalam bahasa Inggrisnya. Setelah mengalami masa anak-anak, kita akan mengalami masa pubertas. Kali ini kita akan mempelajari tentang masa pubertas. Jadi kita masuk ke materi ya. Di sini ada 4 bahan yang Bapak sediakan, bisa kalian ikuti nanti ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari pubertas. Pengertian apa? Pengertiannya dari Puber atau pubertas merupakan tanda anak sudah mulai memasuki usia remaja. Pada saat ini, anak mengalami berbagai perubahan, terutama perubahan fisiknya. Perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan saat memasuki masa pubertas berbeda. Usia mulai pubertas juga berbeda antar keduanya. Biasanya anak perempuan lebih cepat memasuki pubertas, yaitu usia 8 sampai 13 tahun. Sedangkan laki-laki pada usia 10 sampai 13 tahun. Nah, ini adalah pengertian dari pubertas ya. Jadi intinya pubertas yaitu merupakan tanda anak sudah mulai memasuki usia remaja. Itu pengertian dari pubertas. Terus kemudian kita masuk ke ciri-ciri pubertas. Nah, di sini ada ciri-ciri pubertas ya. Ada ciri-ciri primer, ada ciri-ciri sekunder ya. Coba kita klik dulu yang ciri-ciri pubertas primer untuk laki-laki. Nah, ini ciri-ciri pubertas primer untuk laki-laki. Kita klik saja. Nah, ciri-ciri pubertas primer pada laki-laki, dia sudah mengalami mimpi basah pertama atau yang kita sebut namanya pollution ya. Kemudian ciri pubertas primer pada laki-laki yang kedua yaitu perubahan hormon seksual menyebabkan pematangan sel sperma. Nah, ini untuk ciri-ciri primer, ciri-ciri pubertas primer pada laki-laki.
Selain ciri-ciri pubertas primer laki-laki, ada juga ciri-ciri sekunder ya. Ciri-ciri sekunder untuk pubertas dari laki-laki. Nah, ini kalau kita lihat dari fisiknya ya. Nah, ini kalau kita lihat dari fisiknya yaitu growth spurt. Nah, ini apa ini? Yaitu perubahan fisiknya. Perubahan fisiknya yaitu dari kecil kemudian menjadi besar ya, agak besar. Terus kemudian tumbuh jakun. Jakun itu adalah tonjolan yang ada di leher. Jadi untuk anak laki-laki kalau sudah mengalami masa puber berarti nanti akan tumbuh tonjolan di lehernya yang kita sebut namanya jakun. Mungkin kalau misalnya anak-anak itu tubuhnya gemuk, jakunnya tidak akan kelihatan ya. Tapi berbeda dengan anak yang mungkin ramping tubuhnya, maka akan timbul tonjolan yang ada di leher, itu kita sebut namanya jakun. Kemudian ciri sekunder berikutnya yaitu produksi keringat berlebih menimbulkan bau badan. Nah, ini untuk ciri-ciri sekunder laki-laki ya. Produksi keringat itu berlebih menimbulkan bau badan. Kemudian tumbuh rambut dan bulu halus di daerah sekitar kemaluan, dada, dan ketiak. Nah, ini ya. Jadi untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu tumbuhnya rambut-rambut halus atau bulu-bulu halus di sekitar kemaluan, dada, dan ketiak. Terus kemudian organ kelamin mulai membesar. Kemudian di sini jerawat mulai bermunculan. Terus tumbuh jenggot, kumis, atau jambang. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri-ciri sekunder laki-laki memasuki masa pubertas. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk mencoba belajar tentang ciri pubertas primer pada perempuan. Nah, ini ada 3 ya. Ciri pubertas primer pada perempuan ada 3, yaitu pertama perubahan hormon seksual yaitu estrogen. Kemudian berfungsinya organ reproduksi, dihasilkan sel telur. Jadi perempuan itu menghasilkan sel telur dari dinding rahim ya, dari ovarium. Untuk perempuan kan ada 2 ovarium itu ya, dia menghasilkan sel telur yang kita sebut namanya ovum. Kemudian mengalami menstruasi pertama atau menarche. Ini ciri-ciri pubertas primer pada perempuan. Kita lihat ciri-ciri fisiknya ya, merupakan ciri-ciri sekunder. Nah, ciri-ciri sekunder dari perempuan yaitu growth spurt ya, tetap dia tentunya penampilannya berubah ya, dari anak-anak menjadi remaja seperti ini. Terus kemudian ciri sekunder berikutnya yaitu payudara mulai membesar, ini ya, dadanya mulai menonjol, payudaranya membesar. Terus kemudian tumbuh rambut halus atau bulu-bulu halus pada ketiak dan organ intim untuk anak perempuan ya. Terus kemudian jerawat bermunculan, mulai tumbuh jerawat. Terus kemudian produksi keringat juga berlebih, menimbulkan juga bau badan. Jadi ini ada 5 ciri sekunder perempuan yang sudah memasuki masa pubertas. Nah, itu ya, ini tadi ciri primer, tadi itu ciri sekunder. Nah, selanjutnya kita coba belajar tentang tahapannya. Di sini ada 3 tahapan. 3 tahapan yaitu prapubertas, pubertas itu sendiri, dan pasca pubertas. Nah, prapubertas itu apa? Pada tahap ini berkembang tindih dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak. Jadi artinya masa ini berkembang yaitu tumpang tindih ya, 1 sampai 2 tahun terakhir pada masa kanak-kanak. Pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak tetapi belum juga seorang remaja. Dalam tahap prapuber atau tahap pematangan, ciri-ciri seks sekunder mulai tampak tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Jadi ini artinya masa transisi ya, dari masa anak-anak ke masa puber, kita sebut namanya masa
prapubertas. Jadi di sini ciri-ciri itunya sudah tampak ya kan, ciri-cirinya sudah tampak secara fisik, tetapi organ-organ reproduksinya masih belum sepenuhnya itu berfungsi. Artinya masih belum memproduksi. Kalau laki-laki masih belum memproduksi sperma, kalau perempuan masih belum memproduksi ovum atau sel telur. Itu pada masa prapubertas. Kemudian pada masa pubertas, tahap ini terjadi pada garis pembagi antara masa kanak-kanak dan masa remaja, saat dimana kriteria kematangan seksual muncul, haid pada anak perempuan dan pengalaman mimpi basah pertama kali di malam hari pada anak laki-laki selama tahap remaja atau tahap matang. Ciri-ciri seks sekunder telah berkembang dan sel-sel direproduksi dalam organ-organ seks. Jadi artinya pada masa pubertas ini sudah artinya sudah berfungsi ya, sudah berkembang dengan baik, artinya organ-organ reproduksinya itu sudah berkembang dengan baik. Terus kemudian ciri-ciri fisiknya yang merupakan ciri-ciri sekunder maupun ciri-ciri primer tadi sudah ada atau sudah terjadi pada anak itu. Itu kita sebut namanya tahapan pubertas. Terus kemudian kita lanjutkan, yaitu sekarang kita masuk tahapan pasca pubertas. Tahap ini bertumbang tindih dengan 2 tahun pertama atau kedua masa remaja. Selama tahap ini ciri-ciri seks sekunder telah berkembang baik dan organ-organ seks mulai berfungsi secara matang. Jadi pada masa ini itu sudah betul-betul berfungsi secara baik ya. Organ-organ reproduksi seks sudah berfungsi secara matang, sudah baik. Terus kemudian ciri-cirinya itu sudah, ciri-ciri memasuki masa remaja itu sudah tampak. Nah, itu untuk tahapan pasca pubertas. Nah, sekarang coba kita amati ya video ini ya. Video ini kita amati, kita saksikan bersama tentang pubertas. Pubertas merupakan proses di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya mampu bereproduksi. Nah, ini ya. Kemudian ini ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Apa saja itu? Nah, ini ya. Tanda-tandanya, tanda-tanda pubertas pada laki-laki. Nah, ini mengalami mimpi basah. Suara menjadi lebih berat, suara menjadi lebih ngebas ya kalau laki-laki. Terus kemudian tumbuh rambut di ketiak, tumbuh rambut pada kaki, tumbuh rambut juga pada kaki, tumbuh rambut di atas bibir yang kita sebut namanya kumis ya, Terus kemudian tumbuh jakun, yang tonjolan di leher tadi ya, kita sebut namanya jakun. Kemudian dada terlihat bidang, artinya dada terlihat bidang itu lebih lebar. Kemudian tubuh kelihatan lebih berotot, muncul jerawat. Nah, ini ya, muncul jerawat. Terus kemudian ada perubahan kondisi emosi, jadi emosinya agak tinggi ya untuk yang sudah memasuki masa pubertas. Nah, sekarang kita masuk tanda-tanda pubertas pada perempuan. Nah, payudara sudah mulai tumbuh membesar. Terus kemudian pinggulnya membesar itu ya, pinggul membesar. Terus kemudian tumbuh rambut pada ketiak, mengalami menstruasi, mengalami perubahan emosi. Ya, artinya dalam masa pubertas mengalami perubahan emosinya agak sedikit naik ya kalau sudah memasuki masa pubertas. Baik, itu videonya ya, sudah kita lihat bersama-sama. Terus kemudian kita masuk ke latihan soal. Coba kita belajar latihan soal. Setelah kalian mempelajari tentang masa pubertas, mari kita lihat bagaimana tingkat pengetahuanmu dengan menjawab soal-soal berikut ini. Coba kita jawab ya.
Manusia mengalami pertumbuhan sangat pesat dan berbagai perubahan fisik pada saat mengalami masa apa? Nah, jadi pertumbuhan yang sangat pesat itu pada masa anak-anak, masa pubertas, pada masa balita atau masa usia lanjut. Nah, kita bahas tadi masa pubertas. Berarti yang mengalami pertumbuhan sangat pesat yaitu pada masa pubertas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Perubahan yang tidak nampak pada tubuh manusia dinamakan perubahan apa tadi ya? Perubahan primer yang tidak tampak secara fisik. Kalau tampak secara fisik itu namanya perubahan sekunder tadi ya. Kita sebut namanya perubahan primer. Perubahan fisik yang tampak pada tubuh manusia dinamakan perubahan kebalikannya tadi yaitu perubahan sekunder. Terus kemudian laki-laki biasanya mengalami pubertas pada usia. Nah, ini kita lihat tadi yang lebih dahulu mengalami masa pubertas itu adalah perempuan ya. Perempuan itu lebih dahulu. Jadi 8 tahun itu sudah mengalami masa pubertas. Berarti laki-laki setelahnya. Berarti setelahnya sekitar ini ya mengalami masa pubertas. 10 sampai 13 tahun. Kemudian perempuan biasanya mengalami pubertas pada usia ini tadi ya 8 sampai 13 tahun. Laki-laki yang telah mencapai masa pubertas akan mengalami, nah ini kalau sudah mencapai masa pubertas, laki-laki tidak menstruasi, tidak haid, pinggul juga tidak membesar, berarti mimpi basah. Perempuan yang telah mencapai masa pubertas akan mengalami menstruasi. Kalau tumbuh jakun untuk laki-laki, suara membesar juga untuk laki-laki, tumbuh jenggot untuk laki-laki, berarti menstruasi. Masa pubertas laki-laki ditandai dengan diproduksinya. Nah, kalau sel telur itu diproduksi oleh perempuan, rambut itu juga laki-laki dan perempuan ya, sperma jelas secara spesifik untuk laki-laki diproduksi sperma, kemudian susu tidak diproduksi untuk laki-laki, berarti ini adalah sperma ya. Nah, hormon seksual yang dimiliki perempuan adalah estrogen, testosteron atau sperma. Tadi dibahas yaitu hormon estrogen ya. Terus kemudian perubahan primer perempuan pada masa pubertas yang dihasilkannya adalah sel telur, keringat, jerawat, menstruasi. Yang primer yaitu sel telur. Kalau keringat, jerawat, dan menstruasi ini adalah yang sekunder. Ciri laki-laki pada saat masa pubertas yaitu apa saja ini kecuali ya tumbuh jakun, menstruasi, tumbuh jenggot, suara membesar, ini semua laki-laki kecuali menstruasi. Ciri-ciri perempuan saat masa pubertas kecuali menstruasi, pinggul membesar, tumbuh jenggot, payudara, semua ini milik perempuan kecuali yang tumbuh jenggot. Ciri perubahan fisik yang dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan adalah yang sama-sama ya, laki-laki maupun perempuan. Payudara membesar ini milik perempuan, muncul jerawat ini laki-laki dan perempuan, tumbuh jenggot hanya laki-laki, tumbuh bulu dada hanya laki-laki, berarti muncul jerawat. Oke, kita lanjutkan sekarang soal nomor 14. Di antara laki-laki dan perempuan mana yang biasanya lebih dahulu mengalami masa pubertas? Tadi di awal sudah disampaikan yaitu perempuan yang lebih dahulu mengalami masa pubertas. Kemudian soal yang ke-15, dengan mempelajari ciri pubertas, bagaimana cara menyikapi masa pubertas yang benar? Acuh, tidak peduli, merawat diri, tidak mau tahu. Yang paling tepat adalah merawat diri. Oke. Baik, itu adalah tes evaluasi untuk materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa jadikan referensi belajar bagi kalian. Bapak akhiri dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.